Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi terakhir tadi kita dapati fakta bahwa di sini untuk soal nomor 4, persamaan garis singgung yang kita peroleh ini juga adalah hasil pengurangan L1 kurang L2 sama dengan 0 gitu ya. Jadi sebenarnya ketika yang ditanya adalah persamaan garis singgung, kamu tidak harus mencari titik singgungnya di mana sepanjang dia bersinggungan ya. Tapi kalau dia tidak bersinggungan, namanya akan berbeda. Namanya akan berubah menjadi persamaan tali busur. Nah, sedangkan persamaan garis singgung lingkaran persamaan garis normalnya adalah garis yang melalui pusat kedua lingkaran itu ya. Kalau seandainya pusatnya itu adalah M1 M2 seperti ini, maka persamaannya itu adalah Y kurang Y1 atau Y kurang K1 per K2 per kurang K1 sama dengan X kurang A1 per X2 kurang A1. Nah, kita masukkan angka-angka pada hasil yang sebelumnya yaitu 6, K1 H1-nya 2, K1-nya 1, K2-nya 6, K1-nya K, K, K2-nya 4 ya. H2-nya 6, K2-nya 4. Masukkan ke persamaan ini berarti Y kurang 1 per 4 kurang 1 sama dengan, ini 3 harusnya. Sama dengan X kurang 2 per 6 kurang 2. Ini berarti 4 ya. 4 kali Y kurang 1, ini 3 kali X kurang 2. Nah, ini hasilnya adalah 4Y kurang 4. 4Y kurang 4 sama dengan 3X kurang 6. Atau persamaannya adalah bisa kita pilih mungkin 3X tambah 4Y sama dengan 2. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini Bapak akan buat secara cepat. Kebetulan tadi sambil istirahat kalian Bapak coba kerjakan ini. Ya. Tunjukkan bahwa kedua lingkaran tersebut bersinggungan. Jadi kalau kita bisa tunjukkan dia bersinggungan, maka tentukanlah persamaan garis singgung, titik singgungnya, tentukan titik singgungnya serta persamaan garis singgung di titik singgung tersebut. Nah, untuk menentukan titik singgungnya, Bapak tunjukkan seperti ini ya. Pertama, bisa dicari M1-nya adalah minus 5, minus 2, R1-nya 7, M2-nya minus 7,3, R2-nya 6. Jarak kedua pusatnya itu adalah 13. Hubungan yang bisa kita buat adalah bahwa M1, M2 sama dengan R1 tambah R2. Maka kedua lingkaran itu bersinggungan luar. Misalkan kedua lingkaran itu bersinggungan di titik P, maka ini ya, bentar Bapak tunjukkan. Nah ini. Jadi misalkan titik singgungnya itu adalah P, maka perbandingan antara M1P banding PM2 itu adalah jari-jari yang pertama dibagi jari-jari yang kedua. Seperti itu ya. Nah, jadi panjang koordinat titik singgungnya itu adalah OP adalah R2 per R1 tambah R2 kali OM1. Nah, Bapak buat dalam notasi seperti ini supaya kamu bisa menganggap ini sebagai formula ya. Nah, jadi masukkan itu berarti R2-nya itu 6, R1-nya itu 7, maka 6 per 13 kali 6 per 13 kali 5 per 12. 52 ya. 5 minus 2, 7 per 13 minus 73 seperti ini. Nah, jadi masukkan angka-angkanya itu kita kalikan 6 kali 5 30, 7 kali minus 7 minus 4 9. Kemudian 6 kali minus 2 minus 12, 7 kali 3 21. Berarti hasilnya itu adalah minus 19 per 13, 9 per 17. Sekali lagi kita periksa kepada gambar, jangan langsung percaya gitu ya. Oke, kita dapat lihat bahwa koordinatnya itu pas adalah minus 19 per 13,
9/13 seperti itu ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan cara yang sebelumnya untuk menentukan persamaan garis singgung di titik tersebut. Bisa juga kita mengandalkan langsung ya mengurangkan saja L2 kurang L1 sama dengan 0. Ya, boleh juga sebenarnya pakai garis singgung, boleh juga ya. Garis singgung titik boleh seperti yang sebelumnya, tapi lebih mudah kelihatannya ini mengurangkan persamaan lalu menyederhanakan seperti ini. Lalu apakah harus L2 kurang L1? Ya enggak juga. Bapak memang sudah melihat lebih cantik ketika L2 kurang L1 karena L1-nya itu negatif 10 gitu ya. Menghindari bentuk negatif saja. Ya bisa aja L1 kurang L2, sesuaikan saja dengan soal yang ingin kamu peroleh ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 5? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke soal nomor 6. Diberikan dua lingkaran L1 X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi diketahui ya, lingkaran pertama mempunyai pusat dan jari-jari pusatnya itu M1 lah kita bilang ya, 1,3 dan jari-jari R1 sama dengan R. Oke ya, jadi jari-jari yang pertamanya itu adalah R. Nah, kemudian kita tentukan pusat lingkaran kedua adalah M2 sama dengan minus A2/2. Ya, dimunculkan A2 karena ada dua persamaan lingkaran yang diberikan. Jadi agar lebih aman kita notasi kasih indeks 1 dan 2 supaya gampang membedakannya ya. Minus dari minus 8/2, minus dari 2/2. Nah, dari sini kita dapat pusatnya itu adalah 4, minus 1. Sehingga jari-jari lingkaran 2 adalah R2 sama dengan akar dari H2 kuadrat tambah K2 kuadrat kurang C2 ya. Jangan malas menuliskan formulanya supaya semakin menempel formula-formula itu di dalam kepala ya. Kurang 8 seperti ini ya. Maka ini adalah 1 kalau nggak salah jari-jarinya ya. Agar kedua lingkaran berpotongan ya. 9. Hah? Akar 9, 3 ya? Oke. Iya, Pak. Agar kedua lingkaran berpotongan, oke, jaraknya ya. Sedangkan jarak pusat ya, kedua lingkaran adalah M1 M2 sama dengan mau nulis cepat ini makin repot ya. H1 kurang H2 kuadrat ditambah K1 dikurang K2 kuadrat sama dengan akar dari kita tinggal lihat pusat yang pertama itu 1,3, pusat yang kedua 4, minus 1, berarti 4 kurang 1 kuadrat ditambah minus 1 kurang 3 kuadrat. Hasilnya adalah ini akar dari 3 kuadrat ditambah minus 5 kuadrat, minus 4 kuadrat ya. Tambah minus 4 kuadrat sama dengan 5 ini ya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan syaratnya ya. Agar kedua lingkaran berpotongan, maka memenuhi aturannya ya. Kalau yang punya buku atau udah mencatat sebelumnya, itu sudah Bapak sampaikan. Syarat agar dia berpotongan adalah mutlak dari R1 kurang R2 selisih
itu lebih kecil dari jarak dua lingkaran, pusat kedua lingkaran lebih kecil dari R1 tambah R2. Nah, ingat bahwa kita belum mengetahui ya, kita belum dapat menentukan apakah R1 lebih kecil dari R2 atau sebaliknya. Maka tetap aja nilai mutlak itu ada ya. Nilai mutlak dari R kurang R1-nya itu R, sedangkan R2-nya 3, lebih kecil dari 5, lebih kecil dari R tambah 3. Oke, kita selesaikan. Untuk bagian yang pertama, nilai mutlak R kurang 3 lebih kecil dari 5 setara dengan minus 5 lebih kecil dari R kurang 3 lebih kecil dari 5. Berarti minus 5 tambah 3 lebih kecil dari L lebih kecil dari 5 tambah 3. Maka minus 2 lebih kecil dari L lebih kecil dari 8. Nah, itu yang pertama. Tapi kan harus dipenuhi juga yang satu lagi ya. Bagian yang kedua, R tambah 3 lebih besar dari 5. Maka R lebih besar dari 2. Begitu ya. Jadi kalau dari yang pertama, minus 2 lebih kecil dari R lebih kecil dari 8. Tetapi dari yang kedua, R-nya lebih besar dari 2. Jadi, 2 harus lebih kecil dari L lebih kecil dari 8 ya. Irisan ya. Irisan dari kedua syarat yang diberikan adalah seperti ini. Nah, jadi kelihatan memang poinnya itu adalah setiap kali menemukan soal irisan dua lingkaran, walaupun diminta atau tidak diminta, lakukanlah analisis ini terlebih dahulu ya. Apa sih kira-kira hubungan antara kedua lingkaran tersebut? Selain itu bisa juga kamu apa aja ya, apa istilahnya, menggambar ya. Kalau menggambar pasti lebih aman ya. Bapak sangat menyarankan hindari menggunakan GeoGebra. Bapak menggunakan GeoGebra karena Bapak sudah memahami reasoning ya, kenapa harus melakukan step by step tersebut ya. Ya, untuk membuat itu nempel di benak kalian ya, lakukanlah penggunaan busur dan kompas, busur dan jangka seperti yang Bapak ajarkan di kelas beberapa waktu kita pertemuan tatap muka ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Tentukan persamaan garis atau tali busur yang melalui titik potong kedua lingkaran berikut. Nah, persamaan garis ya, persamaan garis tali busur persamaan garis tali busur kedua lingkaran adalah ya, bisa L2 kurang L1, bisa L1 kurang L2 ya. Silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Bapak mengarahkannya supaya lebih simpel ya, langsung bawa pilih L1 kurang L2 ya, yaitu ya tinggal kurangkan aja ya. 3, oh maaf, ini kan ada 3 ya, L1-nya kan 3, L2-nya 1 koefisiennya, berarti ini harusnya kurang 3L2 ya. Berarti 3x kuadrat tambah 3y kuadrat dikurang 2x kurang 4y kurang 4 dikurang 3 kali x kuadrat tambah y kuadrat kurang 8x tambah 2y tambah 8 sama dengan 0. Nah, berarti ini 3x kuadrat tambah 3y kuadrat kurang 2x kurang 4y kurang 4 kurang 3x kuadrat kurang 3y kuadrat ditambah 24x dikurang 6y dikurang 24 sama dengan 0. Nah, nanti kuadratnya akan hilang sehingga yang akan tersisa adalah 24 kurang 2 yaitu 22x. Lalu minus 6 dengan minus 6 minus 6 dengan minus 4 berarti kurang 10y.
Lalu kurang 28 ya di sini sama dengan 0. Kita boleh tulis ulang ini menjadi 11x kurang 5y kurang 14 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita sudah dapat ya persamaan tali busur. Sekarang bagaimana mendapatkan titik potongnya ya? Berarti ketika tali busurnya sudah diperoleh ya, maka tinggal kita substitusi nilainya ini ke salah satu persamaan. Tinggal kita sesuaikan saja, kita tulisnya X sama dengan atau Y sama dengan ya. Nah, untuk memperoleh titik singgungnya kita ya bukan titik singgung, titik potong ini ya. Titik potongnya kita periksa seperti ini ya. Kita nyatakan persamaan tali busur ke bentuk X sama dengan FY atau Y sama dengan Fx ya. Nah, tuliskan aja seperti itu ya. Misalnya kita buat ini 5Y sama dengan 11X kurang 14, berarti Y sama dengan 11 per 5X kurang 14 per 5. Substitusi ke persamaan ya. Substitusi ke persamaan awal. Persamaan lingkaran 1 atau persamaan lingkaran 2. Yaitu Bapak mungkin memilih ke persamaan lingkaran 2 ya. Substitusi Y ke persamaan lingkaran 2. Sehingga diperoleh, nah tadi kan persamaan lingkaran 2-nya ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian ya tinggal ganti X kuadrat ditambah, nah ini nggak begitu cantik angkanya ya. Kurang 14 per 5. Atau kalau diubah ini ke bentuk umum mungkin nggak ya? X kurang 1. Nggak cantik juga ini. Kita manual aja seperti ini. X kuadrat kurang 8X tambah 8. Oke, tambah Y-nya 11 per 5. 11 per 5X kurang 14 per 5 dikuadratkan. Tambah 2 kali 11 per 5 kurang 14 per 5 tambah 8 sama dengan 0. Nah, kita jabarkan, berarti ini X kuadrat kurang 8X tambah 8 tambah 121 per 25X kuadrat dikurang 2 kali 22, 28. 28 berarti 308 ya. 308 per 25 ya, 308 per 25X tambah 196 per 25. Oke. Tambah 22 per 5X kurang 28 per 5 tambah 8 sama dengan 0. Nah, ditambah 1 berarti 149 per 25X kuadrat dikurang 8 ini. Ya, cukup repot juga ini angkanya ini ya. 8 kali 25 itu 160, 200 ya, kurang 200
kurang 308 tambah 308 berarti tambah 308. Di situ ada 22 kali 5 dapat 110 per 25x tambah per 25 kali 4 200 tadi. 200 per 5 tambah 196. Oke, kurang 400 berarti itu ya. Ada. Oh, ini nggak ada lagi, sorry. Ini sudah tidak ada. Tambah 22 per 5 sama dengan 0. Iya. 149 x kuadrat dikurang 5 618 x tambah ini kurang ini 216 416 ya. 416 kali 5 sama dengan 0. Ya, ini diselesaikan aja. Nanti akan dapat nilai X-nya ya. Coba kalau kita periksa hasilnya itu nanti secara numerik aja nanti ya. 3x kuadrat tambah 3y kuadrat kurang 2x kurang 4y kurang 4 sama dengan 0. Itu yang pertama. Lalu x kuadrat tambah y kuadrat kurang 8x tambah 2y tambah 8 sama dengan 0. Lalu persamaan tali busurnya tadi adalah 5y 11x kurang 5y kurang 14 sama dengan 0. Oke. Nah, titik potongnya adalah jawabannya nanti bisa diperiksa ini ya. Fraction 0 x fraction x dari si A dan fraction x dari si B. Ya, angkanya nggak cantik, makanya dari awal Bapak perhatikan sekitar segini ya. Bisa jadi ini bentuk akar ya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih anak-anak. Selamat